Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Edi Mulyadi pasti tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ya, karena kepolisian sudah meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan pada hari Jumat besok akan dilakukan pemanggilan terhadap Edi Mulyadi. Nah, padahal menurut saya sasarannya adalah Prabowo Subianto, tetapi dia keselio lidah dan akhirnya ya menjadi seperti ini. Bahkan warga Kalimantan pun tidak terima dan rame-rame berbondong melaporkan Edi Mulyadi ke pihak kepolisian. Dan akhirnya pun pihak kepolisian sekarang sudah memeriksa 15 orang saksi dan juga 5 saksi ahli, sehingga kasus Edi Mulyadi naik ke tingkat penyidikan. Nah, biasanya ke tingkat penyidikan sih sudah gimana ya, hampir rampung lah. Tinggal pemanggilan terhadap Edi Mulyadi sebagai saksi pada Jumat besok. Ya seperti biasa, pada saat dipanggil biasanya sih ya langsung diproses hukum. Nah, kemungkinan Edi Mulyadi tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Betapa kagetnya Edi Mulyadi, kasusnya naik ke penyidikan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dugaan ujaran kebencian yang menjerat Edi Mulyadi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan 15 saksi dan 5 orang ahli dalam proses penyidikan perkara tersebut. 15 orang saksi dan 5 ahli serta penarikan laporan dari Polda Kaltim dan Polda Sulut, kata Ramadan kepada awak media pada Jakarta Rabu 26 Januari 2022. Sementara itu, Ramadan menyebut Edi dipanggil dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat 28 Januari 2022. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang, ujar Ramadan. Ramadan menjelaskan, status perkara ujaran kebencian Edi Mulyadi sendiri kini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan saudara Edi Mulyadi ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, ucap Ramadan. Sebelumnya, Edi Mulyadi menyebutkan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Videonya pun viral di media sosial. Video itu lantas menyulut reaksi dari masyarakat adat Dayak. Tokoh adat Dayak Balikpapan, Mei Kristi, mengatakan ucapan yang dilanturkan Edi tidak hanya menyakiti perasaan suku Dayak, namun seluruh warga Kalimantan. Edi Mulyadi akhirnya pun meminta maaf kepada seluruh pihak yang kecewa dan marah atas pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempatnya jin membuang anak. Menurutnya, diksi tempat jin buang anak bukan bermaksud menghina, namun lebih diartikan sebagai penggambaran tempat yang jauh. Diketahui setelah meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak, Edi Mulyadi masih tetap menjadi sorotan. Malah permintaan maaf itu juga dianggap terlebih masyarakat sudah begitu kesal dan marah. Sosok Edi seakan menjadi buronan masyarakat Dayak. Bagaimana tidak, pernyataan Edi Mulyadi itu telah sangat menyakiti hati masyarakat Kalimantan. Sebagai bukti kekecewaan tersebut, warga Dayak menggelar ritual di jalan raya dengan menyembelih seekor babi. Sejumlah orang berpakaian khas Dayak menyembelih babi disaksikan warga lainnya. Babi itu ditempatkan di atas daun pepaya dan dipegangi beberapa orang lainnya. Lalu setelah disembelih, bunyi musik adat pun dengar lebih kencang dan warga berteriak. Mereka juga membawa dengan senjata khas suku Dayak Mandau. Momen itu diunggah akun Instagram Fakta Berita dan viral di media sosial. Terlihat warganet tak ketinggalan memberikan komentarnya. Diketahui juga Edi Mulyadi dinilai telah melecehkan dan sangat melukai hati masyarakat Kalimantan. Penilaian itu disampaikan Sekretaris Koalisi Masyarakat Adat Dayak dan Kebangsaan Kalimantan Tengah, Bambang Irawan pada Senin 24 Januari 2022. Karenanya, mereka meminta agar Edi Mulyadi dituntut secara hukum. Bambang Irawan, yang juga Ketua Forum Pemuda Dayak Kalteng, memastikan akan melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kalimantan Tengah.
Kami meminta Edi Mulyadi CS wajib diproses secara hukum positif dan adat karena dia sudah menghina masyarakat lokal, asli, dan pendatang di Kalimantan, kata Bambang Irawan di sela-sela melaksanakan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng. Bahkan para ormas di Kalteng yang mengikuti aksi damai tersebut dan terus mengawal persoalannya sampai berakhir. Hari ini kami melaporkan saudara Edi Mulyadi ke Polda Kalteng terkait penghinaan yang dilakukan itu, bebernya. Dalam aksi damai yang dilakukan sejumlah ormas Dayak dan ormas lainnya yang ada di ibu kota provinsi setempat berjalan lancar serta dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Kendati perwakilan dari sejumlah ormas yang berkumpul tempatnya di Tugu Soekarno Jalan S. Parman, Kota Palangkaraya itu menyampaikan aspirasinya, ada dengan nada keras dan ada juga dengan nada sedang. Dari penyampaian orasinya, banyak para ormas yang mengecam apa yang disampaikan Edi Mulyadi CS menyebutkan bahwa Kalimantan tempat membuang jin, genderuwo, dan monyet. Dalam pantauan, ratusan perwakilan ormas yang kumpul melakukan aksi damai itu setelah menyampaikan kekesalannya kepada orang yang menghina Pulau Kalimantan langsung membubarkan diri secara teratur dan tertib sesuai izin yang diberikan kepada pihak kepolisian. Kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi terkait pernyataan jin buang anak naik ke tahap penyidikan. Kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Rabu 26 Januari 2022, Bareskrim telah memeriksa 15 orang saksi dan 5 ahli terkait laporan atas Edi Mulyadi ini. Bareskrim sebelumnya menarik laporan terhadap Edi Mulyadi dari sejumlah polda. Selain itu, penyidik Bareskrim telah mengirim SPDP ke Kejaksaan Agung pada hari ini. Selanjutnya, Edi Mulyadi dan sejumlah orang lainnya bakal dimintai keterangan pada Jumat 28 Januari 2022. Pada hari ini, Bareskrim juga telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk memeriksa sejumlah saksi di wilayah tersebut. Pemeriksaan saksi juga terus dilakukan di Jakarta. Penyidik juga akan memeriksa barang bukti yang telah disita. Lapor proses penanganan kasus saat ini masih terus berjalan. Bareskrim Polri sebelumnya mengambil alih kasus dugaan ujaran kebencian soal pernyataan tempat jin buang anak yang diucapkan Edi Mulyadi. Seluruh laporan yang masuk ke Polda jajaran termasuk soal dugaan penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan diselidiki. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh Bareskrim Polri. Ini terkait dengan pelaku yang sama saudara Edi Mulyadi, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Selasa 25 Januari 2022. Ramadan menghimbau masyarakat agar tetap tenang. Dia juga meminta masyarakat percaya kepada pihak kepolisian untuk mengurus perkara tersebut. Kami Polri meminta masyarakat kita himbau untuk tenang dan percayakan penanganannya kasus ini kepada pihak kepolisian, ujar Ramadan.